apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir kembali terjadi. Kini total mencapai 1.340 hektar. Harga cabai di pasar tradisional di Kota Palembang terus melejit. Omset pedagang pun turun hingga 60%. Bacapres Ganjar Pranowo menginap di rumah warga di Musirawas. Bagaimana dengan 2 bacapres lainnya? Kita ke informasi pertama, sempat mereda akibat diguyur hujan. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir kembali terjadi. Sejauh ini luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 1.340 hektar. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja pada Selasa petang. Cuaca panas membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke lokasi sekitar. Untuk menanggulangi kebakaran, puluhan personel Satgas Karhutla Ogan Ilir dan 2 unit mobil tangki diterjunkan ke lokasi kebakaran. Meski di lokasi terdapat banyak sumber air, namun petugas kesulitan menjangkau titik api karena harus menerobos ilalang yang lebat. Petugas juga melakukan penyekatan agar api tidak mendekati pemukiman. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 1.340 hektar dengan jumlah kejadian sebanyak 338. Puncaknya kemarin di September dan pertengahan Oktober, kemudian mulai menurun di minggu ketiga Oktober sampai dengan hari ini makin berkurang. Kalau sekarang tidak banyak, satu hari bisa 3 atau 4 titik paling banyak. Kalau untuk hari ini? Hari ini terpantau 1 titik yang kita lakukan pemadaman di Tanjung Temiang, tapi yang berasap itu termasuk 1 di, kalau menurut Satgas Udara di Pulau Semambu, tapi ternyata itu lokasi di Talang Pangeran Hulu. Sejauh ini belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar di Desa Tanjung Temiang. Sementara akibat kebakaran lahan ini, Kabupaten Ogan Ilir kembali diselimuti kabut asap. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 4 rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk di wilayah Seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar. Akibatnya seorang pria Parubaya meninggal dunia karena terjebak di tengah kobaran api. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kiai Haji Asari, Lorong Famili, Seberang Ulu 1 Palembang pada Selasa malam. Banyaknya rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Warga yang berada di lokasi kebakaran langsung berjibaku memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sementara petugas damkar menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Petugas harus berjuang selama 2 jam untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan 4 rumah warga ini. Sebab warga melihat api telah membesar dari salah satu rumah. Juga kami tidak tahu ada api menggulung-gulung. Ya. Dari rumah siapa awalnya aslinya? Cik Jori. Rumah Ujok pertama kali? Rumah Ronia. Ujok. Apa langsung lah bersabar dong. Ada ledakan tak suaranya? Ada suara ledakan? Tidak perlu terdengar lagi suara gunggamu. Kami di api. Senen menggulung. Api? Habis kalau rumah bisul habis. Berapa rumah bu habis tu? Udah tahu aku. Semua dah tahu Tidak bawa apa-apa, cuma ini bena. Ribut? Iya dari rumah belakang kami. Dia tu rumah mana kebakar tu? Rumah Cang namanya. Dia tu api dari belakang. Ada ini. Akibat peristiwa kebakaran ini, seorang pria Parubaya bernama Sarkasih terjebak di dalam rumahnya. Jenazah korban pun langsung dibawa petugas PMI ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk diotopsi. Sementara kasus kebakaran ini ditangani Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Informasi lainnya, pelaku penipuan dengan modus menarik harta karun nyaris tewas dihakimi warga. Pelaku berusaha kabur namun diteriaki maling oleh korban sehingga warga beramai-ramai menangkapnya. Beruntung korban dapat diselamatkan polisi yang sedang berpatroli. Dengan kondisi luka, pria bernama Kurniawan ini diserahkan petugas patroli ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Senin siang. Warga Percut Seituan Deli Serdang nyaris tewas setelah dihakimi warga karena diduga telah menipu dengan modus menarik harta karun. Kejadian bermula saat pelaku bertemu dengan korban di kawasan Bundaran Air Mancur, Kota Palembang. Korban NA pun spontan meneriaki pelaku maling sehingga warga beramai-ramai menangkapnya. Korban mengaku kesal harta karun yang dijanjikan pelaku hanya sebuah batu bata. Kami harta karun itu tidak kami pernah jelik zaman bentuknya apa. Ini tidak kami jelik, cuma dia nah ada banyak masuk tuh. Masuk yang sudah masuk tuh lah masuk ke dalam lemari lagi. Ini nah itu. Apa kita ini harta karun apa isi? Tak kata tidak pernah jelik kami. Nggak ada isi. Pas kami nak lanaknya warna, dia berlari kami buka. Apa itu isi? Ada batu yang katanya emas apa seperangkat apa gelang kalung segala rupanya batu. Nah, batu yang harta karun yang katanya ada apa namanya itu lepengan, koin emas itu. Sama yang apa yang segi panjang itu kan. Nah, rupanya batu bantal-bantal kami. Polisi telah menyita barang bukti berupa peralatan elektronik milik korban dan satu batu bata. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga cabai di pasar tradisional di Kota Palembang terus melejit. Akibatnya tidak hanya pembeli yang mengeluh, namun omset pedagang pun turun hingga 60%. Bukannya turun, harga cabai kian hari semakin meroket. Di pasar tradisional Klinik Seberang Ulu 1 Palembang, harga cabai rawit merah atau cabai burung kian tembus Rp100.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya cabai rawit merah masih berada di harga Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan cabai merah keriting pun mengalami kenaikan harga Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai membuat warga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang yang sepi pembeli sehingga omset mereka anjlok hingga 60%. Omset penjualan gimana, Bu? Turun dari berapa persen nih? Dari jadi 60% turunnya. 60% ya. Ya harganya tuh harganya turun lah biar jangkau membelinya. Biasanya cabai merah ini murah, harga 60, sekarang 80. Jadi biasa kita galak beli sekilo, 2 kilo, jadi ngurangi setengah kilo deh. Harapan ke depannya sama pemerintah kalau itu cabai semua barang dagangan itu akan diturun ke. Mahalnya harga cabai disebabkan karena stoknya yang minim, imbas dari gagal panen akibat musim kemarau panjang. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga cabai sehingga daya beli masyarakat pun kembali meningkat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.